Teman-teman, pernah pada terpikirkan tidak bahwa ilmuwan bagaimana mereka bisa tahu kadar dari vitamin pada minuman ataupun suatu sampel bahkan tanpa menghitung molekulnya satu persatu, yaitu pada cahaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Nur Fadila dengan NIM G701-24006 dari kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang berbagai spektrofotometri UV vis. Nah, apa itu spektrofotometri UV vis? Spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis kimia yang mengukur seberapa banyak energi radiasi yang diserap oleh suatu sampel pada panjang gelombang tertentu. Kita membicarakan soal cahaya di daerah ultraviolet dan juga visible. Intinya, kita menembak sampel dengan cahaya dan akan menghasilkan suatu panjang gelombang tertentu. Nah, gimana sih prinsip dari kerja spektrofotometer UV vis? Secara teknis, spektrofotometer UV vis menggunakan sumber cahaya untuk menerangi sampel dengan panjang gelombang antara 190 sampai 900 nanometer. Alat ini kemudian akan menghitung seberapa banyak cahaya yang diserap, ditransmisi, atau yang dipantulkan oleh sampel kita. Kenapa sampel bisa menyerap cahaya? Disinilah rahasianya. Saat cahaya mengenai molekul, energi tersebut akan menyebabkan eksitasi elektron, yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi, angka yang muncul di layar itu sebenarnya adalah representasi dari elektron yang melompat tinggi. Spektrofotometer memiliki 5 komponen utama yang bekerja seperti estafet, dari satu ke satunya, dan selanjutnya. Yang pertama, sumber cahaya, yang biasanya lampu deuterium untuk UV dan tungsten untuk visible. Yang kedua, monokromator. Monokromator ini filter yang mengubah cahaya polikromatik jadi satu panjang gelombang tunggal. Yang ketiga, kuvet, wadah sampel kita yang harus bening dan tidak menyerap cahaya di area yang diukur. Yang keempat yaitu detektor, seperti namanya, mendeteksi atau menangkap cahaya yang lolos dari sampel. Dan yang kelima yaitu readout, layar yang menampilkan angka absorbansinya yang ditangkap oleh detektor. Ada 2 jenis dari spektrofotometri UV vis. Yang pertama yaitu single beam. Single beam adalah cahaya yang lewat satu jalur, yang artinya harus ukur belangko dulu, baru sampel. Sedangkan double beam lebih canggih. Kenapa? Karena cahayanya akan dipecah menjadi 2 jalur, sehingga simultan untuk melewati belangko dan sampel itu akan sekaligus, dan hasilnya akan lebih stabil dan juga akurat. Nah, inilah jantung dari analisis kuantitatifnya, yaitu hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini menyatakan bahwa serapan cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi dan tebal sampelnya. Rumusnya adalah A sama dengan epsilon kali B kali C, yang dimana A adalah absorbansi, E adalah epsilon atau molar absorbansi, B adalah tebal kuvet atau panjang lintasan, dan C adalah konsentrasinya. Semakin pekat warnanya, maka semakin tinggi absorbansinya. Nah, terakhir yaitu cara pakainya. Yang pertama, warming up, yaitu menyalakan alat sekitar 15-30 menit agar stabil. Yang kedua, optimasi, pilih panjang gelombang maksimumnya dari sampel. Dan ketiga, blanking, yaitu memasukkan pelarut murni, blanko untuk menolkan alat. Dan yang keempat, running, masukkan sampel dan catat nilai absorbansinya, dan jangan lupa cuci dan lap kuvet dengan baik. Nah, itu dia dasar-dasar spektrofotometri UV vis. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Dadah!